Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis faktor internal, faktor eksternal, dan matriks SWOT dari UMKM Butik Hana Shifa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faib Kotul Masruroh, CP008. Saya Nadia Reza dari Fakultas Universitas Pancasila, CP0013. Saya Adelia Magdalena dari CP001. Saya Sopar Pardian Nainggolan dari CP016. Oke, perkenalkan, nama saya Erdianto dari CP019 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Akuntansi. Oke. Baik, berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah dari Butik Hana Shifa. Butik Hana Shifa merupakan usaha di bidang fashion, lebih tepatnya Butik Hana Shifa yang didirikan oleh Bu Siti Aliyah. Butik ini merupakan proses penjualan dengan membeli produk ya, itu sebagai macam baju perempuan dari pasar dan kemudian memasarkan kembali produk tersebut pada butiknya. Nah, butik ini berdiri pada tanggal 15 September 2018. Nah, butik ini juga ada beroperasi pada Jalan Timbul Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada butik ini juga terdapat berbagai macam baju perempuan ya, seperti gamis, daster, dan kemeja, dan kerudung, dan lain-lain. Nah, pada di sini ada analisis faktor internal atau IEE. Faktor internal merupakan faktor yang asal dari usaha atau bisnis. Faktor ini berasal dari dua komponen dalam SWOT, yakni ada strength dan ada weakness, atau kekuatan dan juga kekurangannya. Berikut akan diberikan pada Adelia. Lalu di sini ada strength-nya itu, yang pertama berbagai macam baju, banyak variasi baju perempuan, manajemen lapangan yang baik, pakaian merupakan kebutuhan pokok, lokasi yang strategis, memiliki banyak pelanggan. Lalu di sini juga ada yang weakness, yaitu ada 3, kekurangan modal, promosi baru ke media offline, banyaknya pesaing yang lebih dulu berdiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu analisis faktor eksternal yang terdiri dari opportunity dan threats. Untuk opportunity atau peluang yang ada dari UMKM ini yaitu modal yang tidak begitu banyak, kemudian pesaing yang sedikit, dan ada tradisi lebaran yang berpotensi akan meningkatkan penjualan dari UMKM. Kemudian untuk threats atau ancaman yang bisa terjadi pada UMKM ini yaitu munculnya pesaing baru dan harga baju yang sewaktu-waktu akan berubah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang SWOT. Dalam menganalisis SWOT, Anda dapat memfokuskan diri pada suatu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah-langkah strategi bisnis. Kombinasi fokus tersebut antara lain strength to opportunity, untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian yang kedua, fokus pada kelemahan ancaman, yaitu weakness to threat, yaitu memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kemudian yang ketiga ada fokus pada kekuatan dan ancaman atau strength to threat, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada kelemahan dan peluang atau weakness dan opportunity, yaitu menopang kelemahan internal
untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Nah, untuk kekuatan dan peluang daripada Ibu Siti Auliah setelah kami mengkaji kepada perusahaan UMKM itu, Ibu itu perlu yang pertama melakukan penambahan jenis model, kemudian memahami kebutuhan pasar supaya lebih efisien dan lebih banyak orang yang datang ke toko Ibu itu kemudian mengikuti tren fashion, apalagi pada saat lebarannya. Itu orang mungkin banyak yang mencari fashion-fashion yang lebih terbaru, lebih unik gitu. Kemudian untuk strategi kelemahan dan kesempatan atau peluang, itu Ibu itu kan kekurangan modal nih. Jadi kami memberikan pendapat yaitu melakukan peminjaman modal ke bank, kemudian untuk supaya lebih orang tahu apalagi di kalangan pasar itu membuat brosur supaya orang tahu untuk belanja ke UMKM Ibu itu, kemudian mencari model baju yang terbaru gitu. Oke, selanjutnya mengenai strategi SD sama strategi dari WT. Mungkin yang pertama yaitu strategi SD. Poin pertamanya yaitu menjual atau mempertahankan kualitas, di mana yang lebih dengan harga yang terjangkau mulai dari kalangan rendah sampai pun menengah, begitupun menengah sampai yang atas. Terus yang kedua yaitu menjalin hubungan erat ke pelanggan dan menjalin komunikasi yang baik. Dan untuk strategi dari WT yaitu yang pertama untuk memulai melakukan promosi secara online, dan juga yang kedua mulai melakukan penjualan baju secara online, di mana di sana kita agar dapat terjangkau oleh konsumen dengan lokasi yang lebih luas, tidak cuma sekedar di sebuah desa tertentu aja, melainkan udah menjangkau ke seluruh Indonesia. Terus untuk poin yang ketiga yaitu mencari alternatif supplier baju yang lebih banyak lagi, dan benefitnya juga agar diperoleh produk yang lebih bervariasi serta dengan harga yang menyesuaikan kemampuan konsumen. Oke, next. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.